Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati tatimmu salihat. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan melangsungkan VCT batch 6 dengan tema membuat media pelajaran simple menggunakan PowerPoint. Yang mana di sini saya selaku host merangkap sebagai moderator juga. Dengan presenter kita di sini ada Ibu Ajeng, yang pasti teman-teman semua udah pada kenal ya. Bu Ajeng ini adalah guru SMKN 4 Bogor. Kebetulan Bu Ajeng juga senior saya di UPI, sama-sama alumni Universitas Indonesia. Usianya juga ibu-ibu semua di sini kan usianya nggak beda jauh sama saya ya, 23 tahun. Tahun 23 24 lah ya. Jadi langsung aja kita mulai karena waktu sudah mendekat 00. Maka silakan kepada Ajeng. Baik, terima kasih Bu Ulfah yang sudah membuka room dan sekaligus akan mendampingi saya di Vicon pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk para instruktur yang tetap setia mendampingi kami di VCT Batch 6 ini. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung untuk berdiskusi di kesempatan sore hari ini. Jadi kali ini kita akan coba berdiskusi tentang bagaimana membuat video pembelajaran simple menggunakan PowerPoint. Sebenarnya ini merupakan salah satu opsi saja bagaimana kita mensiasati pembelajaran yang tetap harus kita lakukan pada masa pandemi ini, tapi semoga tetap jadi bekal mungkin nantinya bahwa ternyata ada alat yang ada perangkat yang biasa kita gunakan sehari-hari yang sudah tidak asing, seperti di judulnya kita akan menggunakan PowerPoint. Mungkin ini juga bisa disebut sebagai sambungan karena masih berkaitan dengan Vicon sebelumnya yang disampaikan oleh Bu Atifa ya tentang bagaimana video di PowerPoint. Jadi kita akan coba bagaimana membuat video sederhana dengan software sehari-hari yang Bapak Ibu tentunya sudah biasa gunakan, yang namanya sudah tidak asing lagi, yaitu PowerPoint. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kita hanya sharing saja. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan PowerPoint ini, dengan PowerPoint itu sendiri. Jadi mungkin kali ini kita hanya nge-refresh atau mungkin barangkali ada yang baru oh ternyata PowerPoint juga bisa menjadi salah satu software yang kita gunakan untuk kebutuhan ketika membuat video pembelajaran. Bapak Ibu, mungkin dengan kondisi kita yang sekarang diharuskan bekerja dari rumah, begitupun anak-anak yang harus tetap belajar di rumah, ketika kita memberikan bahan ajar berupa PDF ataupun mungkin presentasi yang sudah kita siapkan kemarin, kemudian kita convert menjadi PDF,
ada kekhawatiran mungkin siswanya jadi kurang menguasai materi yang seharusnya, atau mungkin bisa saja setiap siswa mengartikannya berbeda-beda. Jadi karena mereka hanya melihat dari PDF yang mereka baca, kemudian ataupun dari presentasi yang kemudian dijadikan PDF, akhirnya mereka mengasumsikan sesuai dengan apa yang mereka tangkap masing-masing. Nah, strateginya mungkin di sini saya coba bagaimana sih agar presentasi yang sudah kita siapkan sebelumnya, kemudian kan seharusnya bisa kita sampaikan dengan narasi yang sesuai dengan presentasi yang ingin kita lakukan dengan bahan yang sudah kita siapkan. Hanya saja terbatas ruang dan jarak seperti sekarang, kita coba mensiasati presentasi yang sudah kita siapkan itu, kemudian ditambahkan dengan narasi agar tetap tujuannya sesuai dengan yang sudah kita harapkan. Jadi mungkin ketika anak-anak mendapatkan bahan ajar yang berupa video di mana terdiri dari audio dan visual, mereka lebih mendapatkan pemahaman sesuai dengan keinginan dari bahan ajar yang telah kita susun, seperti itu. Nah, kalau kemarin kan sama seperti halnya yang pernah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama itu kita tentunya menyiapkan dulu slide presentasi yang akan kita jadikan video ya. Kita buat slide semenarik mungkin. Kita bisa gunakan slide yang sudah kita siapkan. Hanya saja sebelumnya kalau misalkan ada yang mau mempraktekannya langsung, karena saya yakin tips simple ini Bapak Ibu bisa dilakukan, Bapak Ibu coba hanya dalam waktu 5-10 menit, kemudian Bapak Ibu sudah memiliki video pembelajaran. Kemudian ini bisa dilakukan jika PowerPoint Bapak Ibu versinya minimal tahun 2013. Minimal 2013. Jadi tutorial ini mungkin tidak berfungsi jika PowerPoint yang digunakan adalah 2007 atau 2010. Jadi bisa digunakan ketika versinya 2013 ke atas. Nah, jadi kalau yang mau coba sekalian langsung dalam sesi ini boleh Bapak Ibu. Jadi setelah kita punya slide presentasi yang mau kita jadikan video, kemudian, nah sini yang mau saya tambahkan mungkin. Jadi penambahan audio sebagai narasi, jadi sebagai pengganti kehadiran kita untuk menjelaskan tiap slide yang telah kita siapkan. Nah, Bapak Ibu, kalau kemarin kan dari semua slide itu kita langsung mengkonvert PPT-nya ke dalam video. Nah, tapi di sini saya akan mencoba bagaimana kita menyisipkan narasi pada setiap slide. Jadi misalkan seperti ini, kita punya slide. Ini kita coba, caranya kita insert, kemudian pilih audio, insert audio, kemudian record audio. Nah, seperti ini. Nanti akan ada tombol merah seperti ini. Kita klik
untuk kemudian kita sisipkan narasi yang kita inginkan. Saya coba. Baik, selamat sore. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat video pembelajaran simpel menggunakan PowerPoint. Nah, Bapak Ibu, setelah kita sisipkan seperti ini ada muncul icon seperti speaker. Kemudian kita bisa coba untuk memeriksa hasil rekamannya. Nah, setelah oke, kita bisa simpan. Kalau saya biasanya menyimpannya di luar ini ya, di luar area slide, supaya nanti ikonnya tidak muncul ketika kita buat video. Jadi ini disimpan di luar. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Jadi ini slide pertama kita jelaskan sehingga kita punya waktu untuk menjelaskan secara rinci masing-masing dari isi slide. Slide pertama kita rekam narasinya, kita lanjutkan ke slide kedua, kemudian kita kembali ke tab insert. Ini insert, kemudian klik audio dan record audio. Dilakukan seperti itu, diulang. Pertama kita sediakan slide yang akan kita jadikan video. Seperti itu Bapak Ibu. Kita jelaskan apa yang ingin kita jelaskan kepada anak-anak dari masing-masing slide atau dari masing-masing presentasi yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian disisipkan seperti ini. Nah, bagaimana jika audio yang kita buat ternyata terekam yang tidak seharusnya. Misalkan kita masih persiapan nih, tapi ternyata ada yang sudah kerekam terlanjur, diklik tombol recordnya. Nanti ini boleh diklik, kemudian ada tab playback. Nah, di sini ada trim audio, tapi hanya bisa di sisi kanan dan sisi kirinya saja. Jadi yang bisa dipotongnya hanya di sisi kanan dan sisi kirinya saja. Jadi kita ambil misalkan tengah-tengahnya. Misalkan ini sudah beres tapi belum kita stop. Nah, biar tidak terlalu panjang, kita bisa menghapus atau memotong audio yang sudah kita rekam sebelumnya, seperti itu. Ini ada fasilitas trim video untuk memotong hanya di bagian awal dan akhir dari audio yang sudah kita record, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilanjutkan sampai ke semua slide sampai selesai. Hanya saja kalau menurut para ahli begitu ya Bapak Ibu, durasi maksimal yang bisa dipahami ketika kita mempelajari video itu adalah 7 sampai 9 menit. Jadi baiknya satu sesi mungkin sekarang maksimal 7 sampai 9 menit. Kemudian sesi berikutnya kita buat lagi videonya diulang seperti tadi 7 sampai 9 menit lagi. Supaya ketika anak-anak mendengarkan narasi dan slide yang kita buat yang kemudian telah diubah menjadi video bisa lebih maksimal seperti itu. Nah, sebenarnya prosesnya sama saja seperti sebelumnya. Jadi setelah kita sisipkan narasi per slide, baru kita masuk ke file, kemudian pilih export. Nah, kalau biasanya kita hanya menyimpan file itu save atau save as ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa ada disclaimer-nya ya, bahwa harus PowerPoint yang minimal di versi 2013 untuk mendapatkan fasilitas ini.
Jadi ketika versinya masih di bawah 2013, maka tidak ada fasilitas ekspor ini, begitu. Jadi setelah kita klik ekspor, kemudian baru kita pilih yang ini seperti kemarin, create video. Nah, pilihannya ini ada resolusi ya. Semakin besar resolusinya, semakin besar ukurannya, maka resolusinya semakin baik. Tentunya juga nanti akan berpengaruh ke pada saat rendering dan sebagainya. Misalkan kita pilih yang ini ya, yang HD atau yang ini, yang medium. Kita coba yang ini saja, yang medium. Nah, setelah selesai, baru kita create video. Kita simpan. Nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa melihat progres dari video yang kita buat di sini. Nah, creating video .mp4. Jadi yang biasanya .ppt atau pptx, kemudian kita ubah menjadi extension filenya mp4. Nah, ini adalah progress bar untuk pada saat rendering video. Tunggu sampai selesai, nanti baru kita buka ya, baru kita buka yang telah kita lakukan tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bisa kita lakukan. Ini sekali lagi hanya salah satu alternatif yang bisa kita lakukan, bahwa ketika kita sudah punya berbagai presentasi yang biasa kita gunakan di kelas, kemudian kita menjelaskan di depan anak-anak. Nah, tapi sekarang tidak bisa kita lakukan. Mungkin kalaupun harus membuat pertemuan tatap muka seperti ini ya, biasanya terkendala waktu yang harus bersamaan, maka strateginya kita coba buatkan dalam bentuk video yang merupakan hasil dari presentasi yang sudah ada sebelumnya ditambahkan dengan narasi berupa audio seperti itu. Kemudian memang Bapak Ibu, ketika kita sudah menambahkan audio di dalamnya dan kemudian kita punya slide presentasi bahan ajar, saya sarankan memang dibuat menjadi video supaya anak-anak pun jadi tidak mengacak-ngacak lagi gitu ya slide dan narasi yang telah kita buat seperti itu. Sekali lagi Bapak Ibu, ini tadi sudah selesai tipsnya, bisa dibagi menjadi beberapa sesi. Kita buat video 7-9 menit saja supaya bisa diterima maksimal. Baik, mungkin itu saja dulu dari saya. Selebihnya nanti kita diskusikan di forum tanya jawab. Mangga saya kembalikan dulu ke moderator. Halo Bu Ulfa. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa hal, salah satunya adalah cara menyisipkan narasi di tiap slide, kemudian ternyata minimal Microsoft-nya itu atau PowerPoint 2010 ya Bu Ajeng ya? 2013 Bu. Kepada ibu-ibu yang mau bertanya, bisa langsung di unmute ininya, mikrofonnya, atau bisa juga bertanya di kolom chat. Mangga dipersilakan. Oh, minimal 2013 ya. Halo, Assalamualaikum, Bu Ajeng. Waalaikumsalam, iya. Nanti kalau di bawah 2013 itu nggak bisa ya Bu Ajeng ya? Kayak saya nih contohnya, Microsoft saya itu 2010, berarti saya belum bisa ya, harus di-upgrade Bu Ajeng. Iya, jadi fasilitas ekspornya itu yang tidak ada Bu. Salah. Bu Ajeng, Iya. tadi kan nggak ngikutin. Iya Bu. Bedanya dengan yang tadi malam Bu Ajeng sampaikan apa ya? Soalnya tadi Bu nggak ngikutin full yang tadi. Bedanya dengan yang pertama ya Bu? Iya. Oke.
saya share screen ya, Bu. Nah, untuk yang pertama dilakukan kan ini langsung sediakan slide ya, Bu. Sediakan slide. Kemudian ke file, ke export, kemudian create video. Nah, diaturnya di sini, Bu. Jadi tidak, di sini ada record timing and narration ini. Record timing narasinya di sini. Jadi ini langsung merekam dari awal sampai akhir slide. Oh gitu. Jadi rekamannya tidak disimpan di masing-masing slide. Jadi kita menjelaskan secara keseluruhan, kemudian disisipkan di di slide-nya. Mungkin kenapa saya berikan alternatif lain yang tadi bisa menyisipkan di masing-masing slide. Barangkali kan kita kesulitan gitu, Bu, menghabiskan banyak kalimat sekaligus. Banyak kalimat sekaligus untuk menyelesaikan penjelasan dari keseluruhan slide. Karena itu ada alternatif lain untuk membuat audio video dari presentasi yang sudah kita siapkan sebelumnya, yaitu dengan menyisipkan narasi audio di masing-masing slide. Jadi slide per slide gitu kita sisipkan audionya. Oke. Ya, begitu, Bu. Oke Kalau deh. yang ini dia langsung dari awal sampai akhir. Oh gitu. Oke, makasih Bu Ajeng. Iya, sama-sama. Masya Allah. Ada lagi yang mau bertanya? Karena ini sangat penting ya Bu Ajeng ya untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari. Apalagi kalau misalnya mata pelajaran yang di kelas. Kalau misalnya PJOK mungkin kalau pas materi bisa digunakan. Tapi kalau misalnya di lapangan nggak bisa ya Bu Ajeng. Mungkin kalau untuk PJOK Ibu bisa menyisipkan gambar atau video juga gerakan-gerakan olahraga, Bu. Aduh, lobet. Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Itu aja ya? Iya, sudah mungkin Bu. Tidak ada lagi pertanyaan. Aja mungkin mau memberikan sepatah kata penutup gitu ya untuk guru-guru yang sudah hadir di sini. Mangga silakan sebelum saya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bersedia hadir. Jadi kesimpulannya dari apa yang saya paparkan, membuat video yang simple ternyata bisa kita lakukan dengan perangkat yang sering kita temukan sehari-hari. Salah satunya yaitu adalah PowerPoint ya. Jadi tidak perlu kita menginstal software lain yang mungkin membutuhkan resource yang lebih banyak. Jadi ternyata ketika kita bisa memaksimalkan apa yang ada, kita masih bisa membuat video pembelajaran begitu. Nah, tadi yang saya suguhkan bagaimana kita mensiasati supaya kita bisa lebih detail menjelaskan dari slide per slide dengan membuat narasi berupa audio dari masing-masing slide yang telah tersedia. Mungkin begitu. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulfa untuk yang nanti malam ya, siapin. Terima kasih banyak. Iya. Bu Ajeng? Iya. Oh, siap Bu, siap.
Nominasinya jadi kapan? Kenapa? Desemnya jadi kapan? Nanti dulu disiapkan dulu. Kan mau jadi hari ini Iya, atau mau besok deh kalau enggak ya, Bu. Oh iya mangga. Iya. Oke, atur nuhun sadayana. Yuk Sami, izin Bu. live ya. Ya. Oh iya. Untuk Makasih ibu-ibu ya, Bu Ajeng. ya tadi saya sudah data Sami-sami. partisipasi ada 8. Kemudian tadi ada yang keluar 1 tapi sudah